Ya, baik, setelah memahami penentuan titik, maka kita masuk ke dalam penggambaran kurva. Sebenarnya kurva ini untuk masing-masing titik yang disediakan itu adalah kurva tertutup. Jadi bisa kita bayangkan satu titik itu adalah satu kurva. Kalau kita punya 8 titik adalah 8 kurva. Tapi 8 kurva ini digambar dalam satu tempat. Jadi bukan masing-masing digambar sendiri-sendiri. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal ini. Ya. Perjanjian tanda kita adalah menuju titik bernilai negatif atau gaya tekan, menjauhi titik bernilai positif atau gaya tarik, ya. Terus siapkan dulu sebelum melakukan analisa, siapkan dulu tabel gaya batang seperti ini. Jadi batangnya apa dan nilainya. Jadi setelah menggambar langsung dihitung. Kenapa? Karena pada saat gambar sudah lengkap, kita tidak mungkin melakukan perhitungan, ya, karena nanti akan mengalami kesulitan. Kita mulai di titik A. Pada saat masuk ke titik A, jangan lupa ini gambar harus kita skala, ya. VA, VB masing-masing bernilai 2 kN. Misalkan 1 kN kita gambar 1 cm boleh, 2 cm juga boleh. Yang penting menggunakan skala. VA sama dengan 2 kN, kira-kira seperti ini. Ini VA, ini VB. Juga 2 kN. Kemudian P1 0,5 arahnya ke bawah. Perhatikan. P1 ke bawah 0,5, P2 1 kN. Berarti kalau 1 cm adalah 1 kN, berarti ini 1 cm seperti itu. Ini juga 1 kN. P3, P4 1 kN dan P5 setengah kN. Kemudian tadi titik A seperti ini ya. Dari soal titik A ada VA. Tadi urutannya PA, P1, S5, S1. Ini 30 derajat. 30 derajat. PA ke atas. Ini sebenarnya satu titik ya. Ini satu garis. VA dengan P1 itu berada di satu garis. Supaya gambarnya jelas, ini sengaja dipisahkan. Tapi sebenarnya maksudnya adalah satu garis. VA, P1, S5 bentuknya miring. Miring di soal S5 itu seperti ini. 30 derajat. 30 derajat terhadap sumbu X. S5 posisinya 30 derajat terhadap sumbu X. Kita tidak tahu kemana arahnya. Bisa ke sini, bisa ke sini. Yang jelas 30 derajat. Jadi busurnya letakkan di sini. Ini 30 derajat. Ini S5. Karena harus membentuk kurva tertutup, setelah S5, S1 nutupnya harus di sini. Ini sama titiknya. VA kan kita mulai di sini. Jadi mulai, di mana mulainya, disitulah berakhir kurva. VA, P1, S5, kemudian nutup di S1. Berarti ini bukan. Berarti yang dimaksud dengan garis S5 itu ini. S5, S1. Oke. Sekarang nilainya, perhatikan. VA ke atas, P1 ke bawah, S5 ke sana. Kalau membentuk kurva kan gini di jalannya. VA, P1, S5, S1 ke sana. Arahnya ke sana. Menuju titik A. Karena menuju titik A berarti nilainya negatif.
atau tekan. Ya, tekan. Berapa besarnya silahkan diukur pakai penggaris skala. Di sini nilai S5 bernilai minus 3 kilonewton. Silahkan masukkan ke dalam tabelnya S5 minus 3 kilonewton. Oke. Kemudian S1. Perhatikan. VA, P1, S5, S1 ke sana. S1 ke sana jalannya. Berarti menjauhi titik A. Pada saat menjauhi titik A berarti nilainya positif atau tarik. Berapa besarnya silahkan kembalikan ke skala, ukur pakai penggaris. Di sini S1 ketemu nilainya positif 2,6. Oke. Satu titik sudah selesai, titik A. Ya. Titik A. Sekali lagi, pada saat menggambar di Cremona tidak diperkenankan mahasiswa menuliskan arah panah di gambar ini. Cukup tuliskan tanda positif atau negatifnya saja, ya. Positif artinya tarik dan negatif artinya tekan. Sekarang kita masuk ke titik yang kedua, yaitu titik C. Perhatikan titik C. Titik C kita mulai dari S1, S9 dan S2. S1 nilainya positif. S1 diketahui nilainya positif. Berarti positif tarik menjauhi titik C. Berarti arahnya ke sana kalau menjauhi titik. Berarti titik kita mulai adalah di sini. S1 kemudian S9. S9 itu kita tidak tahu bisa ke atas bisa ke bawah. S1, S9, S2 harus nutup kembali di sini. S1, S9, S2. Berarti S9 otomatis tidak bisa kita gambar. Kenapa? Karena Cremona adalah kurva tertutup. Kalau kita mulai dari titik ini, berarti kembali harus di titik sini. S1, S9, 0, kemudian S2 kembali ke titik ini. S2 kembali ke sana. Sekarang arah ke sana positif atau negatif? Menjauhi titik C, berarti nilainya positif. Besarnya berapa? Masukkan ke dalam tabel. S9 nilainya 0 karena tidak bisa digambar. Kemudian S2 nilainya tarik 2,6 karena sama dengan S1. Oke. Sekarang kita masuk ke titik yang ketiga, yaitu titik F. Titik F gambarnya seperti ini. Kita mulai dari S9. S9, S5, P2, S6 dan S10. Sudutnya ini sudah diketahui 30, 30, 30. Sekarang S5 posisinya seperti ini. S5 tandanya negatif, tekan. Berarti menuju titik F, panahnya ke sana. Panahnya ke sana. Kalau panahnya ke sana berarti kita mulai menggambar adalah di titik ini. S5, S5, P2, kemudian S6. Kita tidak tahu S6-nya sampai mana. Ke sana atau ke sana. S6 itu ini. Ke sini atau ke sini. Setelah S6, S10. S10 nutup di sini. Dengan posisi ini adalah 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Berarti ini tidak terpakai, ini tidak terpakai. Perhatikan. S5 negatif, kita mulai di titik sini. S5 negatif, P2, kemudian S6. Setelah S6, S10, S9 0 ya, S9 0. S5, P2, S6, S10 nutup kurvanya. Oke, sekarang S5 negatif, P2, S6 ke sana.
pada titik ini kalau S6 ke sana berarti menuju titik F. Menuju titik F berarti nilainya negatif. S10 ke sana. Ya, S5, P2, S6, S10. S10 menuju titik F berarti nilainya negatif. Silakan diukur, kemudian masukkan ke dalam tabelnya. S6 nilainya negatif 2. Kemudian S10 nilainya negatif 1. Demikian seterusnya sampai dengan kurva ini jadi seperti contoh yang sudah ada. Terima kasih. Materi Cremona saya kira seperti itu, silakan dilanjutkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.